saya Hilman Alibi, SPD. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Sudirman Caringin, Kabupaten Sukabumi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 11 TKJ dengan tema bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan kalian. Siap. Mau berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengecek terus kehadiran pengajar untuk hari ini. Karena Kurniawati, Erna, Abdul Rahman, Akbar, Mas Ria, Reni Rahayu, Reni Kulsum. Baik, hadir semuanya. Semoga kita semua tetap menjalankan aktivitas belajarnya dengan semangat. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita supaya ingat kepada negara kita, negara Indonesia, mencintai tanah air Indonesia. Silakan yang memimpin yang mau maju ke depan, silakan. Semuanya diharap berdiri.
yang telah memimpin Bank Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Baik, hari ini anak-anak akan mulai materi yaitu bab 2, bukti beriman, memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 4 cabang iman. Yaitu yang pertama, memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Jadi dalam hidup ini kita harus mempunyai sikap yang baik, yaitu bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu sikap kita harus selalu memenuhi janji. Jadi dalam memenuhi janji itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, bersyukur nikmat. Sebagai umat Islam, kita harus bisa bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu pentingnya memelihara lisan, menjaga lisan, karena sangat penting sekali di dalam menjaga lisan. Apa yang diucapkan oleh kita itulah yang menjadi cerminan diri kita. Yang keempat itu menutupi aib orang lain. Baik, jadi penting sekali semuanya ini dipelajari oleh kita. Jadi Bapak mengharapkan kalian dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran ini, untuk pelajaran ini tujuan pembelajarannya yang pertama, 1, menganalisis cabang iman, memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Yang kedua, kalian nanti akan mempresentasikan tentang memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiganya, diharapkan kalian membiasakan sikap bisa bertanggung jawab, memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Itu nanti akan kita pelajari. Teman-teman sekalian, supaya lebih kalian mengerti dalam materi pelajaran ini, Bapak akan menyajikan video pembelajaran untuk hari ini yang berkaitan dengan tema beriman, bukti beriman. Silakan kalian. Kalian lebih paham lagi apa itu janji. Ini bagian-bagian dari janji. Yang pertama, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, janji kepada diri secara pasangan. Itu mati dipercaya. Jadi masuk nikmat.
Itu ya anak-anak sekalian dapat kita lihat tayangannya ya di sini. Mungkin kalian bisa menggambarkannya nanti ya materi-materi dari pelajaran ini. Oke, baik. Pernahkah kalian merasa kecewa di saat teman kalian mengingkari janji? Coba ada yang pernah merasakannya? Saya pernah Pak, waktu itu saya dan teman-teman saya akan mengikuti berkelompok, tapi teman-teman saya tidak datang, saya sangat kecewa. Baik, ya itu adalah salah satu contoh ya bagaimana kita merasakan apabila teman kita mengingkari janji. Terus ada pertanyaan yang kedua, yaitu pernahkah kalian merasa malu apabila kesalahan kalian itu diceritakan oleh orang lain? Saya pernah, Pak. Ya. Saya pernah dibicarakan oleh teman saya dituduh menyontek, padahal saya tidak menyontek. Ya, itulah salah satu contohnya lagi dari teman kalian yang mengalami suatu kekecewaan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membagi menjadi 4 kelompok, yaitu dari mulai 1, 2, 3, 4. Silakan kalian untuk membagi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. 2. Silakan kalian bergabung dengan nomor urutan masing-masing. Yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3 dan seterusnya. Baik, kalian sudah dibagi kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Jadi kita akan dari aktivitas pertama, kalian akan melakukan tadarus Al-Quran, baca surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk memimpin tadarusnya silakan siapa yang mau. Oke, baik. Sendiri ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. Terima kasih untuk Sandy yang telah membacakan surat Al-Maidah. Untuk selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12. Siapa yang mau membacakannya? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا كثيرا من الظن إن بعض الإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Terima kasih telah membacakan surat Al-Hujurat. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan aktivitas kedua, yaitu kalian amati gambar
di sini, gambar ilustrasi di sini berikut ini. Lalu kalian akan menanggapinya. Lalu kalian menanggapinya yang dikaitkan dengan materi belajar yang dipelajari. Itu yang pertama, gambar 1 boleh untuk kelompok 1, kelompok 2 mensyukuri nikmat, yang kelompok 3 menjaga lisan, kelompok 4 menutupi aib orang lain. Silakan kalian lihat gambar ini, kalian tanggapi. Ini untuk kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami mengenai gambar nomor 1 yaitu memenuhi janji itu sangat penting dan suatu kewajiban dalam Islam yang menganggap sebagai akhlak mulia. Memenuhi janji juga menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, dan kebaikan hati serta menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis. Udah saja dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami mengenai gambar nomor 1 yaitu seorang siswa sedang mengumpulkan tugas kepada guru. Memenuhi janji itu sangat penting dan suatu kewajiban dalam Islam dan dianggap sebagai akhlak mulia. Baik, untuk selanjutnya silakan yang mau menanggapi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami mengenai gambar yang kedua yaitu tentang syukuri nikmat, itu adalah seorang wanita sedang menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur dirinya kepada Allah. Mensyukuri nikmat adalah bentuk ibadah dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menanggapinya. Sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kami mengenai gambar 3, menjaga lisan. Seorang siswi sedang membaca buku itu lebih baik daripada bergibah ataupun ngomongin orang lain. Karena itu lebih baik daripada membicarakan orang lain. Karena dengan membaca buku mereka bisa terjaga dari lisan. Baik, bagus. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menanggapinya. Selanjutnya, yang terakhir kelompok 4 boleh menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar 4 menunjukkan 2 orang siswa sedang membicarakan orang lain dan satu orang siswa menasehati orang tersebut untuk menutup aib. Menutup aib orang lain adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif dan meningkatkan reputasi. 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang telah menanggapinya. Tadi kita ketahui bahwa semuanya itu benar sekali adanya ya. Ini adalah gambaran-gambaran atau contoh-contoh yang ada di gambar-gambar ini. Baik, kalau kelompok 4 sudah menanggapinya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan pelajaran ini untuk aktivitas selanjutnya, yaitu ini ada sebuah artikel dari Usman Edgar. Silakan kalian salah satu orang bisa membacakan. Siapa yang mau membacanya? Silakan. Menyebarkan salam oleh Usman Edgar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan? Jika dilakukan membuat kalian saling mencintai, itu adalah sebarkan salam. Hadis riwayat Muslim.
Berlandaskan hadis tersebut, selain iman, syarat masuk surga adalah adanya suasana yang saling mencintai antara sesama manusia. Saling mencintai baru terasa apabila salam sudah disebarkan. Bahkan terhadap orang yang belum dikenal. Rasulullah juga bersabda, berikan salam kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menyebarkan salam berarti menyebarkan kedamaian, sebab kata salam mengandung makna kedamaian, keselamatan, dan keamanan. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan salam hakikatnya mengucapkan doa kepada pihak yang diberi salam, agar senantiasa mendapat kedamaian, kasih sayang, dan berkah dari Allah SWT. Kepada muslim yang mengucapkan salam akan diganjar dengan kebaikan, yaitu pahala. Setiap ucapan Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda, orang ini mendapat 10 kebaikan. Jika ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang ini mendapat 20 kebaikan. Begitu juga jika ada lagi yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang terakhir ini mendapat 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Begitu pentingnya menyebarkan salam, sehingga yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Dua orang yang bertemu di jalan dan saling memberikan salam, maka yang lebih dahulu memulai itu lebih utama. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Jika sehari-hari kita sudah terbiasa mengucapkan salam, seharusnya tidak ada lagi yang sampai hati berbuat zalim, menipu, membuka aib orang lain. Sebab semua perilaku tersebut sangat bertentangan dengan hakikat salam, yakni memberi kedamaian, ketentraman, dan keselamatan, termasuk memohon keberkahan dari Allah SWT. Begitulah memulai hakikat dan makna salam. Semua kegiatan diarahkan untuk mewujudkan keselamatan, kedamaian, atau memenuhi janji sebagai bagian dari syukur nikmat, bukan mengumbar lidah untuk menyakiti, membuka aib, atau bentuk kezaliman yang lain. Terima kasih kepada saudara ini yang telah membacakan kisah inspiratif. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan presentasi. Bentuk 4 kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan materi dari materi ajar yang akan dipelajari. Yang pertama kelompok 1 yaitu yakni memenuhi janji, nomor 2 mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, yang keempat dan menutupi aib orang lain. Tugasnya adalah kalian mengkaji serta memahami dan dipelajari ya tugas kelompok ini. Jadi hasilnya nanti kalian dipresentasikan ke depan tiap kelompok masing-masing. Silakan.
dipresentasikan oleh Nadia. Mensyukuri nikmat berarti menghargai dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat adalah bentuk ibadah dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya, hari ini kita hanya bisa sarapan dengan sayur, tidak dengan daging, maka kita harus mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Balasan orang yang mensyukuri nikmat adalah mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menambah kenikmatannya. Pesannya adalah harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah, dan harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian presentasi dari kita. Saya Rani Rahayu dan teman saya Nadia Sapitri. mohon maaf bila ada kekurangan dan ada ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Untuk selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Fadlan. Nama saya Erna. Kami akan mempresentasikan menjaga lisan. Menjaga lisan adalah bagian penting dari akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Upaya kita untuk menjaga lisan bisa membawa kebaikan besar, tapi juga bisa menimbulkan dosa besar seperti ghibah atau menggunjing, fitnah, dusta, dan menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan itu penting karena lisan mencerminkan hati dan keimanan. Seperti kata pepatah, yang lebih baik daripada bicara yang menyakitkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya atas presentasinya yang telah dilaksanakan. Itu cukup baik sekali tadi mempresentasikannya. Beri tangan untuk kita semua. Baik, hari ini kita sudah belajar bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi harus mempunyai pembuktian, ya. Harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan apa? Yang pertama, dibuktikannya dengan selalu menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat adalah Menutupi aib orang lain. baik. Hari ini kita telah belajar bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan, ya, tapi juga harus adanya perbuatan. Perbuatan itu bisa kita lihat, ada iman itu ada lalu iman itu. Baik, hari ini kita belajar tentang bukti iman, ya, bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan, tapi juga menyangkut kepada perbuatan. Bahwa iman itu memiliki banyak cabang, ya. Dalam hadis dikatakan al-imanu bintun wasituna suhbatan wal hayahu suhbatan minal iman, rawahul Bukhari. Ya. Jadi iman
iman itu memiliki 63 cabang bagian. Jadi di antaranya yang tadi kita sudah pelajari, yang pertama yaitu buktinya yaitu kita harus memenuhi janji. Yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat menutupi aib orang lain. Penting sekali untuk menjaga keimanan kita ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan perbuatan, tapi harus dengan perbuatannya, yaitu menuruti janji, bersyukur, menjaga lisan, dan menutupi aib adalah cermin dari keimanan kita. Jadi semakin baik kita menerapkannya, semakin kuat iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa menerapkan pelajaran hari ini di kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ada yang akan ditanyakan oleh kalian. Baik, anak-anak sekalian, untuk menutupi akhir sesi pelajaran ini, Bapak akan memberikan proses akhir untuk evaluasi kalian. Bapak akan membagikan soal-soal ini. Kalian siapkan bukunya masing-masing untuk dijawab dari buku masing-masing. Udah dulu. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Untuk mengakhiri, kita berdoa bersama. Silakan mau dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.